Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada pagi hari ini Allah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita mampu untuk menjalankan kebaikan dengan istiqomah. Karena istiqomah adalah kunci kita bisa husnul khotimah. Tanpa istiqomah tidak mungkin kita meraih husnul khotimah. Dan salah satu istiqomah kita adalah mempertahankan mengkaji Islam, tentunya ya dengan niat karena Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi memperbaiki niat ya ketika apapun yang kita laksanakan. Orang-orang yang menuntut ilmu tetapi niatnya tidak karena Allah akan bermasalah ya. Jadi orang-orang man ta'allamal ilma liyujariya bihil ulama wa liyumariya bihis sufaha wa lisarrifa wujuhan nas ilaih adkhallahu Allahu annar. Rasulullah mengatakan siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk bersaing dengan ulama, untuk riya di hadapan orang-orang bodoh, dan untuk memalingkan wajah orang-orang kepadanya atau cari perhatian, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, tadi saya di jalan melihat ada rombongan untuk berangkat haji. Jadi saya nggak terasa, jadi ibadah haji sudah mulai dilaksanakan. Dan pada subuh hari ini saya ingin menjelaskan berkisar tentang ibadah haji. Dan seperti halnya biasanya ketika saya membahas tentang fikih, pasti di situ disertai dengan akhlak. Karena semua ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah pada dasarnya perintah itu kepada jiwa. Jadi raga hanya menjalankan, mengamalkan atau melaksanakan, tetapi intinya yang diperintahkan untuk melaksanakan syariat itu adalah jiwanya. Dan ketika kita menjelaskan tentang ibadah atau tentang fikih ibadah, maka mesti harus dimaknai atau dikaitkan dengan sikap kejiwaan. Sikap kejiwaan itu kita sering menyebutnya dengan akhlak, atau ada sebagian ulama menyebutnya dengan nafsiyah, pola sikap jiwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah haji itu berbeda dengan ibadah yang lain, karena kata lillahinya di depan. Kenapa kata lillahinya di depan, bukan di akhir? Kalau kita sholat biasanya ketika niat sholat lillahi ta'alanya di akhir ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, lillahi ta'ala di belakang. Tapi untuk haji Allah memerintahkannya di depan lillah, walillahi. Walillahi. Ini menunjukkan bahwa urutan justru keikhlasan yang paling berat untuk terjadi itu di perintah haji. Di perintah haji. Saya menjelaskan sebelumnya tentang puasa. Puasa itu ibadah yang pasti dijamin orangnya ikhlas. Dijamin orangnya ikhlas kalau menjalankannya. Tetapi ibadah haji gak ada yang bisa menjamin orang yang melaksanakannya ikhlas. Padahal innamal a'malu binniyat.
walikulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai. Hanya sesungguhnya, pakai innama itu adatul hasr, hanya sesungguhnya bahwa amal itu, perbuatan itu tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala atau siksa sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya Allah akan menilai ya, hijrahnya, dan Rasulullah SAW akan menolong atau memberikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Tetapi orang yang hijrah karena dunia yang dia cari atau karena perempuan yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Tapi di akhiratnya nggak dapat. Nah, terkait dengan haji, kenapa kemudian Allah menggunakan lillahi di depan? Karena ibadah haji dari dulu sampai sekarang risikonya paling berat di antara ibadah-ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah seperti sholat insya Allah risikonya nggak berat, nggak mahal ya, tidak mahal dan tidak perlu juga tenaga ya yang berat, yang capek. Kemudian zakat kalau ada hartanya insya Allah juga tidak resiko ya, walaupun mungkin tidak ikhlas ya. Tapi zakat itu karena kecil dan hartanya ada ya, insya Allah juga bisa berusaha untuk ikhlas. Kemudian puasa pasti ikhlas. Dan yang paling beresiko untuk tidak ikhlas itu ibadah haji. Bahkan gak tahu sejak kapan kalau di Indonesia orang pulang haji itu mendapatkan gelar ya, gelar walaupun tidak ada sertifikat atau tidak ada keterangan pencantuman gelar gitu ya. Tetapi mesti kalau orang sudah pulang haji, apalagi kalau sudah pakai kopiah putih, kalau di kampung saya kalau sudah haji tidak boleh lepas kopiah putih. Jadi saya pernah ditegur pulang nggak pakai kopiah. Kenapa haji di identitasnya ya, tandanya kok dicopot gitu. Saya bingung tandanya apa. Ke kopiahnya kenapa diganti hitam lagi gitu. Jadi kalau yang sudah haji kan di kampung saya tidak boleh ganti peci. Pecinya harus warnanya putih, tidak boleh warna hitam gitu. Dan kalau kemudian tidak dapat gelar, tidak disebutkan haji, itu ada orang yang itu di kampung saya itu marah ya, harus cantuman begitu pulang haji harus dipanggilnya Pak Haji ya, Pak Haji ya, itu di kampung-kampung biasa. Dan saya lihat tadi itu rombongan begitu banyaknya, nggak tahu dari daerah mana, rombongan mengantarkan haji ya. Bahkan istilah walimatus safar gitu ya, itu justru seakan-akan menjadi kewajiban untuk melaksanakan walimatus safar, yaitu sebuah syukuran untuk minta izin, istilahnya pamitan gitu ya, minta maaf, minta doa gitu. Padahal orang yang dia ikut yang berangkat haji itu sering bepergian, bahkan ada yang memang aktivitasnya bolak-balik ke luar negeri gitu ya. Tapi begitu mau ibadah haji ada walimatus safar dan seterusnya, sehingga hal-hal seperti itulah yang kemudian harus kita bisa memanage hati kita, karena bisa jadi ibadah hajinya tidak bernilai. Kenapa? Karena dari awal niatnya tidak ikhlas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan walillahi, hanya karena Allah saja. Alan nasi. Jadi kalau dalam fikih ya, kalau ada kata ala itu biasanya pembebanan. Kalau ada li itu kaitan dengan hak, kalau ala itu kewajiban. Jadi Allah mewajibkan kepada manusia walillahi ala nasi hijjul baiti, untuk haji ke Baitullah. Jadi hijjul baiti maksudnya berhaji
ke Baitullah yang ada di Mekah tentunya. Tetapi kemudian ayat ini dibuat penekan atau diikat, manistato'a. Jadi siapa yang diantara manusia yang diwajibkan haji kepadanya, man, siapa saja, isi mausul namanya, siapa saja, istato'a, yang sanggup, yang telah, di situ menggunakannya fiilnya fiil madi, siapa saja yang sudah sanggup, manistato'a. Sanggup apanya? Ilaihi, maksudnya ilal hajil baiti, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu, sabila, manistato'a ilaihi sabila. Dalam apa? Dalam hal perjalanannya. Jadi perjalanan itu tidak, ternyata sekarang ini tidak hanya dana, tidak hanya materi, dan tidak hanya fisik. Bahkan sekarang juga berdasarkan waiting list. Dulu tidak ada, waiting list itu tidak menjadi salah satu pembatas. Ya, kuota itu tidak menjadi pembatas. Siapa yang sanggup bisa berangkat langsung. Sampai tahun 2000 berapa tuh? 2002, 2003 ya. 2003 ya, 2003, 2002 itu dulu langsung daftar, tahun sebelumnya tahun 2002 berangkat. Bahkan pindah itu ya, dari kabupaten ke kota itu gampang banget gitu. 2002. Pada saat usia saya 30 berapa, masih gagal lah, belum kakek-kakek. Kalau sekarang udah kakek-kakek. Jadi 22 tahun lalu ya, 22 tahun nggak terasa. 22 tahun lalu itu nggak ada waiting list, Pak. Jadi nggak ada waiting list. Nah, begitu sekarang, apalagi kena Covid off 2 tahun lama. Orang sudah 60 daftar, sekarang waiting list berapa tahun, Pak? 20 tahun, jadi nanti berangkatnya usia 80 tahun gitu. Jadi ternyata manistato'a ilaihi sabila, dan kata sabilanya saya merenung dari segi bahasa ya Pak ya. Jadi sabilanya itu nakiroh, pakai tanwin. Jadi ternyata memang tidak mutlak. Kenapa? Kalau dulu sabila itu biayanya, dulu biayanya, ada biayanya ya fisiknya kuat bisa berangkat. Tapi sekarang enggak, ternyata ada faktor yang lain, dapat jatah atau tidak gitu ya, dapat jatah atau tidak. Dan kemudian maka ada sebagian yang mengambil kemudian umroh saja, umroh saja. Apakah sama? Ya tentunya tidak sama. Lalu bagaimana orang yang sudah daftar kemudian sudah siap-siap dari awal, tapi ternyata ya meninggal, kenapa? Karena waitingnya selama gitu, atau begitu pas jatahnya fisiknya sudah tidak kuat ya. Atau misalnya seperti istri saya, nggak sulit kalau harus cuci darah, harus berangkat haji gitu ya, itu gimana nanti ngurusinya di jalan dan seterusnya. Saya sampaikan, ya udah, ini termasuk yang tidak sanggup di jalannya karena kesehatan ya. Karena kesehatan. Jadi Allah membebankan memang betul-betul, karena haji ini yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Maka yang pertama dan utama adalah harus memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang apa yang dijalankan kepada ibadah haji supaya nanti orang-orang yang tidak istito'ah, orang yang belum sanggup atau yang tidak sanggup, karena ada dua, ada yang belum sanggup ya, ada yang tidak sanggup. Tidak sanggup itu tadi bukan hanya karena biaya, tapi juga karena kesehatan atau karena jatahnya, karena formasinya atau apa namanya sekarang itu ya, kuotanya. Lalu bagaimana? Apakah mereka akan mendapatkan pahala yang setara? Pahala yang setara. Atau sebaliknya, ada orang yang tiap tahun berangkat haji karena petugas. Bisa jadi kan? Atau karena pejabat. Kalau pejabat bisa Pak? Bisa.
Pengen haji tiap tahun jadi pejabat dulu Pak, insya Allah bisa. Ya. Kalau seandainya dia tiap tahun bisa berangkat haji karena petugas ya. Nah, apakah dia akan punya nilai pasti berlebih dengan yang tidak punya kesempatan atau yang belum? Maka semua ibadah-ibadah itu harus kita pahami secara komprehensif. Jadi bukan hanya ritual, fikihnya, tetapi jiwanya atau nafsiyahnya atau akhlaknya. Nah, Bapak sekalian, ketika kita niat haji, kalau gelombang pertama karena di Madinah dulu biasanya di Bir Ali ya, di Bir Ali. Kalau gelombang kedua karena langsung ke Mekah, biasanya mikotnya di King Abdul Aziz. Ya. Ada yang kemudian di Yalamlam. Yalamlam itu ya, kalau dari Indonesia kita masih di atas pesawat. Kita masih ada di pesawat. Maka kemudian ini juga hilafiyah, Pak. Karena dulu kan nggak ada contohnya Pak. Mikot di atas pesawat tuh nggak ada contohnya. Kenapa? Karena dulu nggak ada pesawat. Dulu pakai unta gitu ya. Terus bagaimananya? Makanya di situ kemudian muncul khilafiyah. Ada yang kekeh mikotnya harus di Yalamlam atau di atas ya. Kalau pesawat melewati itu, dan biasanya maskapai penerbangan sudah nyampaikan tuh. Karena bisa jadi ada orang yang mengambil pendapat yang harus mikotnya di Yalamlam, harus gitu ya. Maka kemudian biasa disampaikan. Tapi kemudian karena mikot itu gak ada contohnya kalau di atas gitu, itu harus di permukaan tanah. Dan kebetulan ya pesawat yang dari kita itu turunnya di King Abdul Aziz, ya, di Jeddah. Jadi ya udah mikotnya di situ. Dan tentunya kalau ditanya dalilnya gimana mikot di Jeddah, ya nggak ada gitu ya. Terus gimana boleh atau tidak? Nah di situ makanya kita ini sering kali berdebat, ya, berdebat pada sesuatu yang memang ranah ikhtilaf, ranah perbedaan pendapat. Ya udah, apalagi kalau kita sudah mikot di atas pesawat Pak, sudah pakai kain ihram, turun itu nggak boleh berdebat Pak. Sudah mengikat pada dirinya wala jidal. Ada larangan, tidak boleh. Jadi jangan sampai turun orang lain belum mikot, dia sudah mikot, kemudian dia mempermasalahkan orang yang belum mikot. Jadi malah gugur dia. Karena larangan kalau sudah pakai ihram namanya muhrim Pak. Kalau pakai ihram namanya muhrim. Itu tidak diperbolehkan dia wala rofasa, tidak boleh rofas. Rofas itu ya bicarain seksual, itu rofas. Yang apa, kata-kata jorok, kata-kata merangsang, macam-macam gitu ya, itu rofasa. Wala jidala, dan nggak boleh jidal. Jidal itu ya, berdebat, ya, atau lebih pasnya debat kusir gitu jidal itu. Boleh kita nanya, kemudian bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, tapi tidak boleh debat kusir. Nah biasanya orang-orang yang punya ilmu itu ingin mempertahankan pendapatnya kalau berbeda. Nah kemudian ujung-ujungnya jidal, mujadalah. Boleh sebenarnya wajadilhum billati ahsan, wajadilhum billati ahsan, boleh gitu, tapi tidak sedang pakai kain ihram. Kalau tidak sedang pakai ihram boleh, tapi billatihi ahsan. Boleh berjidal, maksudnya berdebat, tapi billatihi ahsan. Tapi kalau kita sudah pakai kain ihram, wala jidala fil haji, nggak boleh berjidal, nggak boleh berdebat. Nah, begitu kemudian kita mikot, maka yang pertama kita berniat, kemudian disunahkan, ada yang mengatakan diwajibkan, ya. Jadi bersuci, ya, mandi, kemudian bagaimana kalau misalnya airnya nggak ada, airnya ada, balik lagi, kalau untuk alat bersucinya tidak ada, maka boleh tayamum. Tapi sekarang nggak, udah disiapkan Pak, insya Allah tidak tayamum gitu.
Tapi kalau dulu zaman hidup Rasul, air itu nggak gampang, Pak. Jadi kalau tidak ada air, maka menggantikan untuk baik untuk mandi ataupun untuk wudhu itu dengan tayamum. Kalau tidak ada air, nah ada air maka mandi. Nah setelah mandi kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi semua harus dilucutin. Kenapa? Karena akan menghadap Allah. Tidak boleh bawa status. Jadi dicopotin semua, Pak. Yang jenderal yang biasa pakai bintang gitu, Pak, tidak boleh ketika kemudian haji kemudian pakai. Bagaimana kalau yang ada di sini pin macam-macam? Nggak boleh juga. Bagaimana kalau punya kalung atau akik ya. Jemaah haji dari Indonesia biasanya ya, Pak Haji itu baik akiknya yang ini. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh, semua dilepas semua. Diganti dengan kain putih 2 lembar saja. Ini harus betul-betul dimaknai, Pak, bahwa sehebat apapun kita, maka ujungnya hanya yang akan dibawa, yang akan dipakai hanya kain putih. Ketika haji kita masih bisa makain sendiri, ya kan, Pak? Makain sendiri. Jangan minta dipakein orang lain, Pak, karena ada oratnya nanti kan. Kan nggak boleh pakai celana dalam macam-macam kan, pakai sendiri. Tetapi nanti, Pak, nanti pada waktunya dipakein. Kalau pas dipakein nanti ada 3 rangkap, Pak, karena ada harus yang pakai. Ya, kalau kain kafannya itu ada yang untuk celana dalamnya, ada untuk kurungannya, ada juga untuk serbannya. Kalau di kita ada serbannya, Pak. Ya. Nanti ada yang makain. Mudah-mudahan ada orang yang paham memakaikan atau membuat pakaian akhir. Karena tidak gampang juga, Pak. Ya. Sempat saya itu keliru, Pak. Jadi jenazahnya dimandikan dulu, kain kafannya belum disiapkan. Kasihan ya, kelamaan kedinginan. Jadi saya ditegur, Ustadz salah. Kenapa? Harusnya disiapkan dulu kain kafannya, baru kemudian dimandiin. Urutannya salah, Pak. Dan itu orang berdebat gitu, berdebat. Ini kenapa? Ini karena orangnya kayaknya sih ya, jarang mandi wajib kan. Yang disalahin mayitnya. Saya bilang saya jangan boleh. Ya saya yang lupa gitu, yang lupa. Jadi dan nggak gampang, Pak, bikin itu, membungkus mayit itu. Dan harus ada, Pak. Jadi DKM harus mempersiapkan tim untuk itu. Karena sepertinya sepele, tapi ternyata begitu pas ini, belum lagi ada orang yang borangan ya. Borangan, tahu nggak borangan? Melihat jenazah boro-boro mau mandiin, Pak. Ketakutan kan gitu ya. Jadi memang harus ada. Dan pada waktunya kita akan diurusi. Ya, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa wudhu sendiri, dan tidak bisa pakai kain sendiri, dipakein. Dan ketika kemudian kita pakai tuh, nah ini ceritanya ibadah jiwa. Jadi fisiknya pakai kain ihram, tapi jiwanya menyadari bahwa inilah akhir kehidupan di dunia. Sehebat apapun harta yang triliunan, yang di kamarnya ditemukan berapa miliar katanya, ada juga ya. KPK menemukan berapa miliar di kamarnya, hebat banget ya. Miliar ditaruh cash ya di rumah, wih hebat banget. Ada gedung, ada macam-macam itu. Itu ternyata tidak akan dibawa, Pak. Yang dibawa hanya kain putih doang, 2 lembar. Semuanya ya ditanggalkan. Dan kemudian apa yang kita sebut, apa yang kita ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Maksudnya wal mulk, al mulku laka juga gitu. Tapi redaksinya ini beda. Kalau innal hamda wan ni'mata disatukan, laka. Tapi al mulk itu dipisah. Al-mulk itu dipisah. Kenapa?
Kalau hamda dan nikmat itu semua akan dapat. Tapi al-mulk belum, tidak semua. Dan ini sangat istimewa. Karena biasanya menjadi kebanggaan ada al-mulk, kekuasaan, kewenangan, ya, kerajaan, ya. Itu para pembesar gitu al-mulk. Tetapi kalau alhamda dan nikmat itu semua orang dapat. Nah, apa yang kita ucapkan ketika labbaik Allahumma labbaik? Kenapa? Karena kita dapat panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan kita akan menjadi tamu Allah. Dan yang ucapkannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Padahal setiap saat kita dapat panggilan juga. Sudahkah kita mengatakan labbaik? Bukankah setiap waktu sholat tiba ada panggilan? Hayya ala sholat, hayya alal falah. Sudahkah jiwa kita kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'matallah kawal mulk? Kenapa kok hanya walillahi ala nasi hijjul baiti yang merasa kita dapat panggilan? Jadi meskipun kita tidak berangkat ke sana, tetapi orang yang jiwanya ketika dipanggil oleh Allah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Maka ada hadis yang walaupun dipermasalahkan, ya, dipermasalahkan, dhaif, atau ada yang malah katanya munkar gitu ya. Ya. Tapi saya tidak mempermasalahkan tentang periwayatannya, tetapi isinya sajalah gitu. Ya. Al-Jum'atu hijjul fuqara'i wal masakin. Hadis ini dhaif, ya. Sholat Jumat itu adalah hajinya fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Maka tentang sholat Jumat itu ada perintah. Ada perintah, ya. Jadi apabila kedengaran azan sholat Jumat, idza nudiya lis sholatul Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ini perintah, fas'au ila dzikrillah. Segera untuk mengingat Allah. Maksudnya segera untuk berangkat sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dan kemudian para ulama fuqaha mengatakan bahwa di situ ada ilat syar'inya. Yang dilarang, yang disuruh ditinggalkan adalah jual belinya. Seakan-akan perintah kepada pedagang doang. Tetapi sebenarnya semua yang melalaikan, yang menghalangi, yang memperlambat, yang merintangi melaksanakan sholat Jumat, itu hukumnya wajib ditinggalkan. Dan kalau dilanjutkan dia berdosa. Dia berdosa. Jadi bukan hanya pedagang atau pembeli ketika transaksi kemudian begitu terdengar adzan sholat Jumat kemudian dia saja yang berdosa, termasuk orang yang sedang rapat. Kalau dia lanjutkan terdengar adzan Jumat tapi dia melanjutkan karena tanggung pembahasan yang sangat penting katanya, maka sejak kedengar adzan dilanjutkan dia, maka dia melaksanakan perbuatan berdosa. Karena harusnya ditinggalkan. Semua aktivitas, karena ada ilatnya di situ, ilat syaranya adalah semua yang melalaikan sholat Jumat. Nah, oleh karena itu dari maknanya sebenarnya kata-kata al-jum'atu hijjul fuqara'i wal masakin tidak salah dari segi maknanya. Karena bagi orang-orang yang tidak mampu akan berangkat haji, dia harus dapat pahala yang sama dengan pahala ibadah haji. Yaitu apa? Maksudnya Jumat. Tapi kita lihat sholat Jumat sekarang, Pak. Orang-orang itu, kalau dulu Pak di kampung saya, hari Jumat itu para petani libur dari pagi. Ya. Di masjid ya di kampung saya itu kalau pagi itu mereka selain baca Yasin, malamnya baca Yasin, paginya baca surat Al-Kahfi. Bareng-bareng gitu ya. Itu para petani enggak, kenapa? Karena Jumat, mau Jumatan. Ya, mau Jumatan. Dan biasanya di sana pakai beduk, Pak.
Kalau beduk pertama itu berarti sudah jam 10. Semua yang ada di kebun, di sawah macam-macam itu pulang untuk mandi. Beduk kedua itu pertanda harus sudah kumpul di masjid. Itu kita biasanya jam 11. Dan sholatnya tetap Pak, tidak, karena dulu nggak ada jam ininya ya, jam 12. Jam 12. Dari jam 11 jam 12 kita kedengarannya baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kedengar, masih terngiang-ngiang Pak. Dulu ya. Tapi kampung saya sekarang berubah Pak, mirip Bogor. Mirip Bogor. Tidak berbeda nyata. Jadi begitu saya pernah khutbah di satu kantor Pak. Saya sudah naik mimbar karena adzan sekali kan. Langsung masuk kemudian ini. Masih kosong, barisan pertama kosong. Ada di pinggir-pinggir. Berjejer gitu ya. Tidak mau ke depan. Begitu saya mau khutbah, baru pada masuk, kemudian berjejer sholat tahiyatul masjid Pak. Akhirnya kemudian saya duduk lagi, nggak jadi. Kenapa? Karena khawatir khutbah saya mengganggu orang sholat. Padahal khutbahnya wajib, sholat tahiyatul masjidnya sunnah. Begitu selesai saya tanya kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menyuruh orang, ada sahabat yang kemudian beliau sedang ada di mimbar, beliau kemudian terlambat. Kemudian oleh Rasulullah suruh jangan duduk dulu, suruh sholat tahiyatul masjid. Itu kan ceritanya sahabat yang tidak biasa lambat. Bukan sengaja lambat. Tapi ini kan kasusnya beda. Tadi tahu dia lagi ngobrol, ada yang lagi ngebaso, ada yang lagi ngerokok gitu ya. Kenapa kok kemudian khotib naik mimbar baru kemudian masuk dan sholat sunnah? Mestinya kan dengerin khutbah dulu. Karena yang wajib dulu baru kemudian yang sunnah. Nggak ada pelaksanaan yang sunnah kalau sedang melaksanakan yang wajib gitu. Ada dalilnya, itu dalil khusus sahabat yang memang terlambatnya bukan sengaja, bukan kebiasaan. Karena mungkin Rasulullah sangat tahu setiap sahabatnya ini kenapa dia terlambat. Rasulullah pernah juga lama rukunya sholat subuh, nunggu ternyata Ali yang terlambat ya. Dan terlambatnya kemudian karena begitu mulianya akhlak Ali, karena tidak mau mendahului nenek-nenek Yahudi di depan beliau gitu ya. Itu kisah yang beberapa kisah yang lain. Nah, kita balik lagi tadi. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, bukankah kita biasa juga dipanggil? Kenapa tidak labbaik Allahumma labbaik? Kenapa kau cuma haji doang? Jiwa ya, ini bukan talbiyah dalam lisannya, tetapi jiwa kita mestinya kan jiwa kita mengatakan aku terpenuhi panggilan, mungkin mengatakan hayya ala salah, hayya al falah. Nah, balik lagi ketika orang haji ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, innal hamda. Jadi selama ini kita ini gila pujian, pengen dipuji. Kalau nggak dipuji marah. Ibadah haji kalau dipanggil haji nanti kemudian tersinggung. Padahal kita sudah ikrar tuh innal hamda. Itu inna itu huruf taukid, Pak. Hanya sesungguhnya alhamda, pujian. Wan nikmata, dan nikmat. Laka, punyamu ya Allah. Alhamdulillah, kita biasa ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahir. Jadi hati-hati itu. Kalau kita dipuji kemudian malah bangga, bukan hanya yang haji sebenarnya. Yang sholat, yang biasa sholat kan diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Jadi kalau kita dipuji, balik lagi alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah, bukan punya saya. Atau dengan kata lain, saya itu tidak pantas dipuji, yang pantas dipuji yang punya saya gitu maksudnya. Jadi ketika innal hamda wan ni'mata laka, selama ini mungkin kita lupa, kita mengejar pujian, mengejar reward dari manusia,
imbalan dan seterusnya. Dan nikmat, merasa selama ini nikmatnya itu hasil karyanya, hasil kepandaiannya, ya, capaian, prestasi dan seterusnya. Padahal nikmat juga laka punyamu, punya Allah. Wal mulku. Nah, ini peringatan kepada orang yang berkuasa. Al mulku juga laka. Cuma lakanya nggak disebutkan. Wal mulk. Jadi wal mulk laka. Juga kerajaan, kekuasaan, kewenangan, otoritas itu juga punya Allah, Pak. Bukan punya kita. Tapi Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan akan mencabut juga dari siapa yang Allah kehendaki. Maka kalau kemudian bacaan talbiyah kita resapi dan itu kita bayangkan ketika akhir hayat kita, kemudian Ijroil datang, kemudian menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, perintah irji, ayo pulang ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kira-kira yang diucapkan oleh jiwa kita apa? Kalau jiwanya ya, mutmainnah tadi ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau nafsunya mutmainnah, kemudian disuruh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kira-kira ngomongnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika pakai kain ihram, Pak, bayangkan itu kita di akhir hayat kita, kemudian jiwa kita mengatakan labbaik Allah. Ketika dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku. Ada yang menyatakan katanya nanti disambut oleh hamba-hamba Allah yang telah Allah beri nikmat. Nikmat iman dan Islam sampai wafat. Mereka husnul khotimah. Akan menyambut ibadi itu hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku, dan nanti surganya ditayangkan. Kalau yang masuk neraka, nerakanya juga ditayangkan. La tarawunnal jahim, dilihatkan dia. Ya. Jadi kalau su'ul khotimah, Pak, yang ditayangkan adalah neraka. Akhir yang menakutkan. Makanya mengerikan kematian itu karena pintu masuk kesengsaraan yang kekal, yang selama-lamanya. Beda dengan calon penghuni surga. Ketika dimatakan wadkhuli jannati, diperlihatkan tempat kembalinya. Kira-kira kematian seperti itu akan senyum atau akan tak merasa takut atau merasa senang? Kalau sekarang gimana? Mau wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi indah sekali ya, indah sekali disambut. Jadi kematian tidak akan sendirian karena disambut oleh hamba-hamba Allah kan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Dan ketika kita menunaikan ibadah haji, ketika pain ihram, kemudian labbaik, kalau kita membayangkan seperti itu, insya Allah nangis, Pak. Nangis, lupa itu, lupa. Yang ditinggalkan tuh anak, istri, kemudian kerjaan, macam-macam, lupa. Karena kita akan ya seperti akhir kehidupan kita. Cuman kita biasanya sanggupnya tuh ya baca talbiyah itu paling 1 kilo, 2 kilo. Setelah itu kemudian ngantuk, tidur. Tidur. Ya. Jadi poin yang pertama tadi, kata-kata labbaik Allahumma labbaik mestinya kita juga lakukan oleh jiwa kita ketika dipanggil oleh Allah. Dan panggilan Allah itu setiap saat, apalagi sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu ada redaksi dari Al-Quran langsung. Idza nudiya lis sholat lil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Jadi kita harus evaluasi lagi tentang sikap kita terhadap azan. Kalau kita nunggu labbaik Allahumma labbaiknya pas ibadah haji doang, kapan? Tetapi kalau kita katakan labbaik Allahumma labbaik ketika kita dipanggil hayya ala sholah, hayya alal falah, maka kita bisa tiap saat, tiap waktu sholat. Dan berarti kita fas'au ila dzikrillah, segera untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai'. Walaupun ayat ini untuk sholat Jumat, tapi berlaku juga untuk sholat
5 waktu, Pak. Jadi jangan mentang-mentang ini deadline, ini ada prioritas macam-macam. Begitu kedengar adzan nudiali sholat, walaupun bukan yaumil jum'ah gitu ya, tapi pada setiap harus fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Bukan hanya jual beli, karena jual beli berarti pedagang doang. Semua aktivitas yang melalaikan kita menyambut panggilan Allah itu harus kita tinggalkan. Maka orang yang haji dan orang yang tidak haji insya Allah dapat pahalanya sama. Bahkan kalau haji labbaik Allahumma pas haji doang, sebelumnya kadang sholat kadang tidak, makanya pulangnya dipanggil haji-haji. Haji-haji itu sholat jamaah, sholatnya di imam. Haji-haji kan ada, makanya jangan suka dipanggil 2 kali, Pak. Haji-haji pelit, haji-haji sholat di imam, haji-haji nyanu. Jadi jangan mau dipanggil gitu ya. Jadi karena ya tadi tidak semua orang punya kesempatan. Insya Allah kalau sikap jiwanya sama, ketika kita haji atau ketika kita mendapat panggilan kepada Allah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk, udah. Jadi tidak ada yang lebih penting selain memenuhi panggilan Allah. Jadi yang dapat panggilan Allah itu bukan hanya jamaah haji, Pak. Kita semua setiap waktu sholat dapat panggilan, dan kata-katanya itu panggilan, hayya. Hayya itu perintah, Pak. Ayo, bahasa diadopsi ke bahasa Indonesia, ayo atau hayo, hayo gitu ya. Itu kan dorongan. Jadi harus fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, kemudian sampai ke Mekah. Ya, sampai ke Mekah, maka kita ya apa yang dilakukan ke Mekah? Tawaf dulu ya. Tawaf kudum namanya ya. Karena biasanya jamaah haji Indonesia itu ngambilnya tamatu. Tamatu tuh yang senang-senang. Jadi umroh dulu, diputus dulu, ya, tahalul dulu, baru kemudian niat lagi haji pada waktunya. Ya. Bukan haji kiron, yang lanjut ya. Umroh lanjut haji. Ya. Kalau haji hanya sendiri ya, infirad ya, itu biasanya susah, ya, jarang ya. Jadi kalau haji yang banyaknya ya, yang banyaknya yang dari Indonesia itu memang tamatu. Karena kalau sendiri, kalau kiron ya itu repot karena dia ngurus sendiri. Dan belum tentu juga sabaran ya, karena karakter orang Indonesia nggak sabaran ngantri, nggak sabaran itu biasanya muncul emosi, wah repot karena sudah pakai ihram itu terikat dia, tidak boleh rofasa wala jidala, nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh bahkan motong kuku ya, nyukur rambut dan seterusnya gitu ya. Jadi terikat dengan, maka kemudian jamaah haji Indonesia biasanya menggunakan tamatu dengan konsekuensi harus bayar dam. Cuman nggak tahu damnya dibayar enggak. Iya ditarik kok 300 real. Terus disembelih nggak tahu. Siapa yang nyembelihnya? Enggak, walau alam, percaya aja. Kan gitu ya. Ya ini amanah bagi para pengelola haji, karena dam itu pasti dari Indonesia, orang Indonesia itu karena kebanyakan tamatu maka dia harus bayar dam. Ya. Jadi menyembelih seekor domba. Apakah disembelih dombanya? Walau alam. Tapi dananya biasanya ditarik. Ya itu urusan yang ngurusin lah. Ya. Karena Allah kan maha tahu gitu ya. Dulu saya pernah ngeyel gitu. Saya ingin lihat ini boleh hanya 10 orang dari 40, satu kloter itu diwakili oleh 10 orang. Ya, kita beli kemudian kita sembelih. Ya, damnya haji tamatu. Nah kemudian kita balik lagi ketika tawaf. Dan tawaf itu ternyata 7 putaran. Harus kita manai Pak. Karena ini secara fikihnya 7 putaran. Dan di samping kiri ada Ka'bah. Kita berputar di sekitar Ka'bah. Dan apa yang diucapkan? Subhanallah. Pertama ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal itu Pak. Dan ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu ujungnya. Setiap putaran 7 putaran. Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa qaliluhum man yajuzu dalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang lebih dari itu. Jadi maksimalnya 7. Setiap hitungan kebaikan kalau dalam Islam itu dikalikan 10, Pak. Jadi 7 putaran itu gambaran umat Muhammad 70 tahun harusnya ngapain, Pak? Harusnya ngapain? Pertama, tasbih. Mensucikan Allah. Tidak boleh merasa diri kita suci. Tidak boleh kita merasa paling benar, paling pintar, paling ahli ibadah dan seterusnya. Nggak boleh. Karena kita mengatakan subhanallah. Walhamdulillah. Balik lagi. Nggak gila pujian. Ya. Kenapa? Karena semua yang kita miliki di dunia ini pemberian. Bukan hasil prestasi kerja kita. Karena hasil kerja kita itu hasilnya nanti di alam barzah mulai kita nikmati. Di dunia itu semua yang kita miliki bukan hasil jerih payah kita, tapi pemberian dari Allah. Ya, pemberian dari Allah. Jadi alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mestinya dalam umur rentang waktu 70 tahun. Ya, itulah yang ada dalam jiwa kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan orientasinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ketika tawafnya dimaknai seperti itu, insya Allah sambil nangis, Pak. Karena selama ini lalai itu, pengen merasa paling pinter, paling benar, paling bersih, paling suci. Ya, gila pujian, pengen dipuji, pengen diapresiasi, pengen macam-macam gitu, pengen dapat perhatian dari orang. Kemudian tadi ternyata tidak mempertuhankan Allah, banyak mempertuhankan duit, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan macam-macam gitu ya. Dan merasa diri kita besar, bukan Allahu Akbar, tapi saya besar gitu, merasa besar. Jadi ketika dimaknai dengan jiwa, ketika tawaf, Pak, nangis, Pak. Dan orientasi hidupnya bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi di dunia saja yang baik. Akhirat mah kumangke. Jadi begitu kita merenung ke sana, selama yang kita lakukan sejak jadi mukallaf, sejak jadi akil balik, maka ketika tawaf akan terus dan menangis. Setelah selesai itu kemudian sa'i. Sa'i juga 7 kali ternyata, Pak. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu mengambil pelajaran dari Siti Hajar. Jadi selama 70 tahun kita disuruhnya kerja, Pak. Beraktivitas. Siti Hajar kan nyari air, Pak. Lari dari sofa ke marwah. Tidak berhenti, Pak. Gak berhenti. Ternyata hasilnya Allah yang ngasih. Bukan yang dicari. Bukan Siti Hajar dapat air, habis kerja itu, lari-lari itu. Tetapi justru Allah ngasih air Zam-Zam. Itu bukan karena usahanya Siti Hajar, tapi Allah memberikan. Itu simbol, Pak. Sehebat apapun kita bekerja, hasilnya Allah yang menentukan, Pak. Itu dari sa'i. Mestinya kita berbuat dan beraktivitas. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah perbuatannya. Makanya kalau kita punya ilmu doang tapi tidak diamalkan, itu juga tidak akan berbuah pahala, Pak. Makanya laha makasab, yang dapat pahala itu kasabat, yang dikerjakan. Man amila solihan, siapa yang berbuat, beramal soleh. Kemudian fama ya'mal miskolan darotin khairon yarah. Ya'mal. Jadi semua yang dinilai oleh Allah adalah perbuatan. Perbuatan. Jadi kita ini suruh ikhtiar, suruh berbuat, tetapi hasilnya Allah yang menentukan. Itu makna yang terkandung dari sa'i. Bagaimana Siti Hajar tidak diam tuh selama 7 putaran, 7 kali.
Kalau simbol itu umur kita 70 tahun suruh kerja, tetapi hasilnya Allah yang nentukan. Dan itu menjadi keimanan. Jadi tidak boleh kemudian, baru kemudian setelah itu kemudian tahalul, selesai. Nah, sebenarnya saya ingin membahas nanti ya, tentang wukuf, karena al-hajjul arafah. Haji itu di Arafah. Di Arafah itu ngapain, Pak? Wukuf. Wukuf itu diam. Diam untuk apa? Fisiknya tidak suruh apa-apa, Pak. Yang suruh beramal apa itu? Yang bekerja apa itu di situ? Jiwa kita, Pak. Jiwa kita. Jadi kalau seandainya orang ya, hadir di sana tidak wukuf di Arafah, maka tidak ada haji. Jadi hajinya batal. Hajinya batal. Dan intinya adalah wukuf. Dan ternyata wukuf itu bisa kita lakukan kapanpun kita mau. Dan yang paling utama wukufnya ketika sepertiga malam. Di penghujung sholat tahajud kita suruh wukuf, Pak. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji di Arafah? Wukuf itu ngapain? Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, menyadari siapa dirinya. Sehingga dia Arafah, dia tahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya maka dia tahu Tuhannya. Apa yang harus dilakukan? Ketika wukuf di Arafah itu dia akan mengatakan, saya ya Allah datang menemuimu. Ya. Dulu aku tidak ada, sekarang ada. Aku diberikan tugas. Aku telah bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Dulu ketika belum dilahirkan ke dunia. Di dunia aku banyak lalai. Padahal sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Banyak lalai. Jadi kemudian kelalaian itu kita melalaikan kewajiban, kemudian melanggar yang diharamkan dan sebagainya. Itu renungan-renungan yang akan kemudian kita membuat menangis. Dan kita bayangkan itu padang mahsyar. Itu padang mahsyar. Sejauh mata memandang ada orang. Jutaan orang di situ. Nanti padang mahsyar bukan jutaan, Pak. Miliaran, galau alam, sejumlah manusia. Mereka sibuk ngurusin diri sendiri. Kemudian bersiap-siap akan dapat panggilan untuk dihisab. Rasul mengatakan lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i solin, an umrihi fima anafa, an syababihi fima abla, wa an malihi min ainak tasawa aina anfaqahu, wa an ilmihi madza amila bih. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum selesai ditanya umurnya dipakai apa, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh, kemana dia gunakan, dan ilmunya apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan dari ilmunya. Jadi bayangkan yaumul mahsyar, bayangkan yaumul hisab. Nggak sempat mikirin macam-macam, Pak, di Arafah itu. Nangis membayangkan itu. Dan ternyata kesempatan seperti wukuf di Arafah itu Allah bisa menyediakan setiap saat, bahkan setiap malam. Siapa yang diantara hamba muslim, hamba mukmin kemudian berdoa, tahanus berdua-duaan dengan Allah, maka Allah akan kabulkan semua permintaannya. Termasuk akan diampuni semua dosa-dosanya. Dan itu wukuf itu ya, paling utama sepertiga malam terakhir. Dan orang yang tidak berangkat haji pun bisa wukuf. Tapi maksudnya wukuf amalan jiwa. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan nyambung ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang berangkat haji, kalau yang sudah pernah dulu dan tidak terasa, tidak menjiwai, mudah-mudahan Allah menyempatkan kita bisa. Tapi kalau toh pun tidak, karena waiting listnya Allah gitu lama, Allah memberikan kesempatan kepada kita kapanpun. Kalau kita untuk menyambut panggilan Allah, bukankah Allah memanggil setiap saat kepada kita? Kemudian kalau kemudian kita tasbih, ya, tahlil, tahmid, bukankah kita dalam sepanjang hidup kita diharuskan seperti itu? Kalau kita suruh seperti sa'i, ya, bukan kita suruh ikhtiar, suruh bekerja, berbuat, beramal. Allah menilai itu. Hasilnya Allah yang menentukan. Karena hasil dari amal kita nanti akan Allah berikan sesudah kehidupan di dunia. Kalau di dunia ini semuanya pemberian, bukan karena prestasi kita, Pak. Semuanya pemberian dari Allah.
Ada orang kerjanya keras, diberinya sedikit. Ada orang tidak kerja, dikasih banyak. Ada. Tetapi rugi orang yang dapat hasil banyak, tapi tidak melalui proses bekerja. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya. Wallahu a'lam bishawab. Mau kalau ada yang mau disampaikan, ya, karena sudah waktu syuruk. Silakan, Pak. Kalau Ismail justru lebih santai lebih bagus. Ya. 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 Jadi ini yang salah pengertian ya, tentang makna tawakal. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kan tentang tawakal. Lau anakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu tayra tagdu himason wa taruhu bitonan. Kalau sekiranya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Apa yang dilakukan oleh burung, Pak? Dicontohkan Rasulullah, tagdu himason. Tagdu itu berangkat di pagi hari, godan. Tagdu itu berangkat di godan di pagi hari sekali. Kemana itu burung perginya? Dia terbang ke sana kemari, nggak pernah diam, Pak. Burung ya, kecuali lagi sakit ya. Itu burung sehat itu terbang ke sana kemari. Dia tahu nggak rezekinya di mana? Nggak tahu. Tapi dia berhenti nggak untuk mencari? Enggak. Wataru dan pulang di sore hari ke sarangnya, bitonan, perutnya sudah kenyang. Jadi kenapa Rasulullah menggunakan contohnya burung? Dan apa yang dilakukan oleh burung? Jadi mestinya yang kita lihat, kenapa Rasul mencontoh burung? Karena burung itu dia tidak tahu rezekinya di mana, tetapi dia bekerja maksimal, tidak berhenti, tidak berhenti kan? Itu luar biasa. Dan apa yang terjadi dari usahanya itu? Siapa yang kemudian memberikan itu rizkinya? Kok nemu rizkinya gitu ya? Karena Allah yang menyiapkan. Allah yang menyiapkan rizkinya. Nah, mestinya tawakal itu maknanya sebagaimana contohkan oleh Rasul, sebagaimana seekor burung. Ada dua orang sahabat di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Orang lain sedang kerja, dia ada di masjid, sedang sholat sunnah, selang zikir gitu ya. Nah, Umar bin Khattab itu biasa keliling memastikan bahwa ya para laki-laki sedang menunaikan kewajibannya. Karena kewajiban seorang laki-laki ketika di siang hari adalah tolabul ma'isyah, mencari nafkah. Mencari nafkah itu kewajiban, Pak. Salah satu mencari nafkah itu kerja kan gitu ya, kerja. Karena ada yang tidak kerja ya dapat nafkah gitu ya. Ya, dapat nafkah. Tapi yang diwajibkan adalah kerja. Kerja itu macam-macam, kerja itu. Ya. Jadi kerja bukan hanya jadi pegawai, jadi buruh gitu ya, enggak. Jadi banyak pekerjaan yang itu halal gitu ya. Nah, begitu masuk satu masjid, ada dua orang sedang ditanya, sedang apa kalian berdua di masjid ini? Orang-orang sedang mencari nafkah, sedang menunaikan kewajiban. Apa jawabannya? Ya Amirul Mukminin, inna minal mutawakkilin. Fasih banget ya. Ya Amirul Mukminin, kami ini orang-orang bertawakal. Dikira Umar bin Khattab senang, Pak. Marah dia. Laisa minal mutawakkilin walakin minal muakilina yakulun amwalan nas. Kalian ini bukan orang bertawakal, tapi orang yang memakan harta orang lain. Bukankah Allah tidak menurunkan hujan emas dan perak ke masjid?
Maka kemudian diangkat ya kedua ini, ayo pergi kita bertawakal pada Allah. Suruh ngambil biji-bijian, gali tanah, kemudian tanam, tawakal. Jadi suruh kerja tawakal itu. Jadi tawakal tidak identik dengan malas, Pak. Jadi orang yang kan pasti ke Allah ngasih rezeki. Iya, Allah ngasih rezeki. Ke yang malas, ke yang rajin Allah ngasih rezeki. Itulah ar-Rahmannya Allah. Maha pengasihnya Allah, tidak pilih-pilih. Mau yang malas, mau yang rajin dikasih rezeki. Nanti kalau rezekinya habis, mati dia. Karena di dunia itu rezeki kita ini sudah ditakar, Pak, sudah ditentukan. Tidak dicari pun Allah siapkan. Sampai ajal, udah gitu aja. Saya kemudian, tadi saya kembali lagi ya, bahwa apa yang kita peroleh itu bukan hasil prestasi kita, tapi pemberian dari Allah, jatah yang Allah berikan pada kita. Yang paling rugi, kita mengakui, tapi tidak menikmati, tetapi harus mempertanggungjawabkan. Itu yang paling rugi. Kita memiliki, ada kertasnya Pak, ada sertifikatnya, ada saldonya tertulis di rekening kita, tapi kita cuman mengakui doang memiliki, tapi tidak pernah menikmati. Tetapi di akhirat ditanya, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Pinter atau enggak Pak? Orang yang seperti itu. Hartanya banyak, tidak pernah menikmati, tetapi harus bertanggung jawab. Makanya kata Rasul, al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu orang yang selalu memperbaiki dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Karena sesudah kematian itu hasil prestasi kerja kita di dunia. Sedangkan yang kita peroleh di dunia bukan hasil prestasi kita, tapi pemberian dari Allah. Yang harus diminta, harus dipertanggungjawabkan benar atau salahnya. Jadi kalau memahami sebagaimana pemahaman Rasul ya tentang tawakal, insya Allah kita tidak akan tertinggal. Dan faktanya ketika Islam diterapkan dulu, umat Islam itu terdepan dari seluruh aspek kehidupan. Kenapa sekarang terpuruk? Karena kita sekarang ini jadi muqallid am terhadap kapitalisme. Kapitalisme itu pemegang uang itu yang menentukan semua aspek kehidupan. Para kapital yang sebut sekarang ini oligarki, ya kan? Kalau oligarki tidak ada akhlak, tidak ada halal haram, yang penting duit, yang penting cuan. Umat Islam akhirnya kemudian terpengaruh juga, karena kalau tidak ada uang, abang melayang gitu. Jadi orientasinya sekarang duitnya, yang punya duitnya ya orang para kapitalis. Agamanya boleh Muslim, tapi otaknya otak kapitalis. Kan seperti itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan ya memang orang-orang yang orang-orang yang punya kompetensi ya, yang mengurusi urusan umat ini, mudah-mudahan kedepannya masih ada harapan. Masih ada harapan. Karena matahari belum terbit dari sebelah barat. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri karena sudah syuruk ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya. Yang kita tidak berangkat haji, insya Allah kita menjadi menjadi orang yang sholatnya mabrur. Ya. Biasanya yang disebut mabrur itu haji doang ya. Padahal harusnya kan mabrur itu kan baik ya. Baik. Sholatnya mabrur enggak kan? Tapi enggak ada yang, Pak, mudah-mudahan sholat Bapak mabrur. Kayaknya enggak ada ya ngomong gitu. Aneh ya? Aneh. Padahal kan harusnya sama ya. Harusnya sama. Ya, puasanya mabrur gitu ya. Mestinya kan sama kan ya. Kenapa kok haji doang gitu ya? Dan ternyata ketika ditanya tentang haji mabrur itu kan kata Rasulullah apa coba? Layinul kalam wa it'amu ta'am. Jadi layinul kalam wa it'amu ta'am itu haji mabrur. Jadi bukan karena dapat gelar, bukan kayak kopiah putih, enggak. Karena haji mabrur itu setelah pulang haji, sebenarnya sebelum dan sesudah harusnya kan? Sebelum dan sudah itu layinul kalam itu kan harus. Rasulullah itu layinul kalam, Pak. Kalau seandainya engkau berkeras hati,
Jadi kalau lintalahum, ya linta itu layin. Kalau tidak lembut ucapanmu dan kemudian dengan keras hati, lan faddu min haulika, saya sahabat itu lari dari kabur dari sekitarmu. Nah sekarang ini ada orang yang keras terus perkataannya, bikin ketakutan terus, menjauh orang makin menjauh. Harusnya kan contoh Rasul itu apa? Layinul kalam. Layin itu bukan hanya volumenya, bukan, tetapi menenangkan, menyenangkan, atau memotivasi kebaikan. Itu layinul kalam. Wa it'amu ta'am. It'amu itu bukan hanya dia memberi makan, tapi memberi peluang orang untuk dapat makan, atau mendorong orang lain untuk memberi makan, dan seterusnya. Itu pengaruh sosial itu luar biasa. Dan itu tidak mesti harus yang haji mabrur, yang sholat pun gitu. Karena sholat itu nanti kelihatan pengaruhnya adalah tanha anil fasya'i wal munkar, kan gitu. Jadi mestinya kan bekasnya itu, mabrurnya itu terasa oleh orang-orang sekelilingnya. Cuman karena tidak biasa mengatakan sholatnya, mudah-mudahan sholatnya mabrur, itu aneh. Ini Ustadz Samsudin kapan penyimpangan gitu ya. Jadi baca penyimpangan, padahal maknanya kan sama sebenarnya kan. Kita usahakan sholat kita mabrur, puasa kita mabrur, dan yang sebagainya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma ij'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Allahumma ij'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Allahumma ij'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.